Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Senang sekali berjumpa dengan Anda dalam program Ramadan Mulia, karena banyak sekali kemuliaan yang kita akan peroleh di bulan suci Ramadan ini. Saya Abdul Hafiz Bansubu akan menemani Anda dalam membahas topik taubat dan pengampunan. Namun sebelum kita membahas topik, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan supaya kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu, kemudian kembalilah kepadanya. Dia akan menyediakan perbekalan yang baik kepadamu sampai saat yang ditentukan. Dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berhak menerima karunia. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kami haturkan kepada Ananda yang sudah menyelawatkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kita langsung saja ke topik pembahasan kita kali ini, yaitu taubat dan pengampunan. Tema kali ini sangat menarik untuk kita bahas karena di dalam hadis Rasulullah SAW terkait bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa wa wasyahrun awaluhu rahmah wa awasatuhu magfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Nah, di dalam hadis ini pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadan itu ada 3 fase, ada 3 tahap di mana Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita yang menjalankan ibadah puasa, bahwa kata Rasulullah SAW bahwa di dalam suatu bulan yang penuh 10 hari pertama, kata Rasulullah SAW, bahwa awaluhu rahmah. Di 10 pertama kata Rasulullah SAW adalah rahmat atau curahan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah awsatuhu, di yang 10 yang kedua adalah maghfirah, yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa akhiruhu itkum minan nar, yaitu di akhirnya adalah 10 hari terakhir adalah itkum minan nar, terhindarnya, yaitu menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, saya akan mencoba membahas terkait dengan awsatuhu maghfirah, ampunan di bulan suci Ramadan ini. Jadi Allah Ta'ala itu adalah, sifat Allah Ta'ala adalah Ghafar, sifat yang mengampuni dari setiap apa yang haliknya lakukan.
manusia lakukan, apapun sebesar apapun dosa yang dia lakukan, maka lebih besar dari itu rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat salah kaprah orang-orang yang banyak mengatakan bahwa saya sudah begitu besar sekali perbuatan-perbuatan dosa yang aku lakukan. Begitu banyak sekali dosa yang aku lakukan. Tidak akan mungkin Allah Ta'ala bisa mengampuni. Tidak akan mungkin Allah Ta'ala bisa menghapus dosa-dosa. Nah, pemahaman-pemahaman itu adalah suatu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena walaupun sebesar apa, sebesar gunung pun, setinggi gunung pun dosa yang dilakukan oleh sang hamba, namun lebih besar itu juga pengampunan dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat rahmaniyat, sifat rububiyat, sifat ghafar, sifat maha pengampun Allah Ta'ala itu lebih besar dari sifat bagaimana Allah Ta'ala, cengkeraman azab Allah Ta'ala itu mengalahkan sifat-sifat rahmaniyat Allah Ta'ala, sifat maha pengampun Allah Ta'ala mengalahkan sifat bagaimana Allah mencengkeram orang-orang yang berbuat dosa. Jadi Allah Ta'ala itu maha lebih pengasih, maha lebih penyayang, maha lebih mengampuni ketika hambanya itu datang bersimpu, mendoa, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan, untuk meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam surah Al-Baqarah di ayat 200, di mana ayat ini sebenarnya satu paket dengan yang kita bahas saat ini di bulan suci Ramadan. Ayat di mana Allah Ta'ala mewajibkan untuk kita ibadah puasa. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ini satu paket dengan ayat 200 di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan mohon ampunlah kata Allah kalian, wahai manusia, mohon ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, adalah Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi siapapun mereka yang berlumuran kesalahan, kehilafan, dosa, namun dia datang dengan kerendahan hatinya, datang dengan ketulusan, keikhlasan hatinya, meminta ampunan, meminta maghfirah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha ghafurur rahim." Aku, kata Allah, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ibarat bagaimana seseorang, saya menganalogikan bagaimana seseorang ketika hampir setiap hari, dan kisah ini pun disampaikan oleh Hadrat Masih Maud ketika seseorang yang sedang persekusi di pengadilan, seorang ibu datang setiap hari, datang mengetok pintu sang hakim. Setiap hari si ibu itu datang meminta bantuan, meminta maaf kepada sang hakim di pengadilan itu. Setiap hari si ibu ini datang mengetok pintunya si hakim ini. Nah, sang hakim ini berbulan-bulan, si ibu ini tanpa lelah datang mengetok pintu rumah sang hakim dan mengatakan bahwa memohon maaf sebesar-besarnya. Padahal posisi seorang ibu ini dia tidak bersalah dalam kasus itu. Namun akhirnya sang hakim ini kemudian bertanya di dalam hati dia, ada apa sih? Ada apa gerangan si ibu ini kemudian datang setiap hari berbulan-bulan meminta maaf atas atas kepada sang hakim tersebut. Akhirnya sang hakim ini kemudian mengecek kembali kasus apa sih yang terjadi, kemudian ternyata fakta yang ditemukan si ibu ini tidak bersalah. Akhirnya sebelum itu yang tadinya akan divonis bersalah, akhirnya sang ibu itu oleh sang hakim tadi divonis tidak bersalah. Akhirnya ini bisa menarik suatu pelajaran buat kita ketika sang hamba dengan begitu mungkin banyak kesalahan, kehilafan, datang dengan begitu kerendahan hati kita kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala dengan sifat Maha Pengasih, Maha Penyayangnya akan mengalahkan dari sifat-sifat yang lain yang
di mana Allah Ta'ala mungkin saja akan menurunkan azab kepada kita, namun sifatnya itu adalah sifat yang sifat yang begitu luluh, di mana Allah luluh melihat sang hambanya itu datang meminta ampunan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai hambaku, janganlah bersikap putus asa kepadaku. Aku Maha Pengasih, Penyayang, menutupi kelemahan dan Maha Pengampun. Dan aku adalah yang paling banyak mengasihi kalian. Tidak ada yang dapat mengasihi kalian sebagaimana aku." Nah, jadi perkataan istighfar adalah salah satu maknanya dalam menutupi. Di mana dengan kita banyak berucap istighfar, astagfirullahaladzim kulli dzambin wa atubu ilaih, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, penuh ampunan ini, maka disitulah letak di mana Allah Ta'ala akan mulai menutupi kelemahan-kelemahan kita, menutupi segala aib dan dosa-dosa kita. Nah, dan akan mengampuni segala dosa-dosa kita, terutama kita dengan datang dengan begitu ikhlas beristighfar kepadanya. Hadrat Masih Maud kemudian bersabda, "Cintailah aku lebih daripada ayahmu." Cintailah Allah Ta'ala lebih daripada ayahmu, karena sebenarnya kecintaanku lebih besar darinya. Jika kalian melangkah padaku, maka akan aku ampuni seluruh dosaku. Jika kalian bertaubat, maka aku akan menerimanya. Jika kamu melangkahkan kakimu padaku dengan perlahan sekalipun, maka aku akan datang dengan berlari. Nah, subhanallah, maha suci Allah. Jadi inilah salah satu sifat Maha Pengampun Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Manfaatkan sebaik-baiknya dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan istighfar yang kita lakukan. Maka insya Allah Ta'ala itu akan menutupi segala kesalahan dan dosa kita. Nah, terkait masalah ini adalah istighfar dan taubat. Nah, apa sih perbedaan antara istighfar dan taubat? Istighfar adalah ucapan atau perkataan di mana lahir dari sang hamba yang betul-betul merasa bahwa dia ingin memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar secara ucapan itu wajib, harus kita laksanakan. Nah, taubat itu apa? Taubat adalah bagaimana kemudian sang hamba ini melakukan perbuatan-perbuatan secara real, secara nyata. Nah, dengan dia mulai melakukan perbuatan yang baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, itulah yang namanya taubat. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 4, artinya, "Kalian beristighfarlah kepada Tuhan kalian, lalu tunduklah padanya dengan bertaubat." Nah, artinya bahwa bisa dianalogikan istighfar dan taubat ini semacam senjata. Istighfarnya senjata, taubatnya adalah bagaimana kita menggunakan senjata itu dengan baik dan benar. Artinya bahwa ketika sang hamba setelah mengetahui begitu banyak dosa yang dia lakukan, begitu banyak khilaf yang dia lakukan, kemudian dia beristighfar, kemudian bertaubat dengan mengikuti segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan di zaman lalu. Nah, jadi setelah dia mengucap istighfar, setelah dia berucap mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian step by step dengan potensi yang dia miliki itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan segala keburukan sesuai dengan potensi yang dia dimiliki, maka itulah taubat. Itulah yang disebut dengan taubat. Seperti senjata tadi, kemudian bagaimana dia menggunakan senjata itu dengan baik dan benar. Nah, itulah pengertian antara istighfar dan taubat. Nah, jadi penting untuk kita bahwa di bulan suci Ramadan menggunakan potensi yang kita miliki untuk banyak introspeksi diri, untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tentu saja bukan hanya di bulan suci Ramadan ini, tetapi kebaikan itu kita harus implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kadang-kadang banyak bertanya bahwa
sudah kita melakukan, tetapi banyak saja kita sebagai manusia yang lemah, kita terdorong dengan hawa nafsu kemudian melakukan perbuatan yang salah dan melakukan perbuatan dosa. Nah, kenapa? Nah, kenapa kita terus melakukan perbuatan? Kita sudah mengerti tapi kita masih saja melakukan perbuatan dosa, perbuatan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, karena perlu diperhatikan bahwa manusia melakukan sesuatu itu atas dasar ketidakmengertiannya. Contoh, melakukan perbuatan dosa itu, kenapa kita terjerumus kepada dosa dan dosa dan dosa lagi? Karena kita tidak mengetahui sebenarnya efek negatif, bahaya yang sangat besar terkait masalah dosa. Coba kalau kita tahu bahwa dosa itu sangat berbahaya, kita tidak akan melakukannya. Coba umpamanya, kalau kita tahu contohnya ya, kalau kita tahu bahwa di dalam minuman itu ada racun, tidak akan mungkin kita minum minuman itu. Atau mungkin kalau kita tahu di dalam lubang itu ada ular yang berbisa, tidak akan mungkin kita memasukkan tangan kita di dalam lubang itu. Artinya kalau kita mengetahui bahwa efek negatif dosa itu yang akan membahayakan, menghancurkan potensi akhlak dan rohani kita, kita tidak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, inilah banyak orang masih tergelincir gitu karena definisi dosa, pemahaman dosa itu jauh dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita maknai. Kadang-kadang orang sudah mengatakan bahwa berserah diri, ya udah kita sudah melakukan dosa, ya udah mau gimana lagi. Akhirnya dosa bertumpuk, dosa dan terus. Padahal Allah Ta'ala sudah memberikan potensi di dalam diri kita, bagaimana Dia mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan suluk, memberikan jalan supaya kita menempuh kepada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala sudah tetapkan di dalam syariatnya. Jadi penting untuk kita memahami efek negatif dari kehancuran rohani kita, bahkan jasmani kita ketika kita melakukan dosa. Coba saja kita lihat bahwa orang-orang kenapa masih aja minum minuman keras, menggunakan barang-barang yang adiktif dan lain sebagainya, karena mereka belum memahami bahwa tidak hanya efek rohani yang hancur, tetapi efek jasmani juga akan hancur. Nah, sehingga masa depan, sehingga potensi kebaikan yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, lamban laun itu akan hancur. Jadi saya rasa kesempatan bagi kita di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama mulai menunjukkan rasa bahwa kita ini betul-betul memahami, mulai mengambil manfaat di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita banyak-banyak melakukan kebaikan sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu akan tertutup dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi istighfar di sini dengan ucapan dan taubat ini dengan perbuatan, ketika ini dilakukan dengan potensi yang begitu besar, dengan semangat, dengan keikhlasan yang kita lakukan, maka insya Allah Ta'ala, di sanalah Allah Ta'ala akan mulai mencurahkan rahmatnya. Mulai Dia akan menjalankan, mulai Dia akan memberikan jalan-jalan kebaikan, kemudahan untuk kita mencapai ampunannya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini mendapat maghfirah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bulan suci Ramadan ini memberikan arti dan berdampak positif di dalam jasmani dan rohani kita. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikian yang bisa kami sampaikan terkait tema taubat dan pengampunan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tetap saksikan program MTA Ramadan Mulia selama bulan suci Ramadan. Nah, saya Abdul Hafiz Bansubuh bersama kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.